yang kedua pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Saat ini kita akan membahas tentang evolusi mikroba, terutama bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang evolusi prokariot, evolusi eukariot, dan taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Kali ini saya akan membagi kalian dalam diskusi kelompok. Kemudian dalam diskusi kelompok ini kalian akan membedakan mana yang bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Kemudian akhir dari perkuliahan ini kalian akan melakukan post test. Nah, ada beberapa kategori yang akan nanti menjadi penilaian saya pada pertemuan kedua ini, yaitu keterampilan dalam membuat makalah dan PowerPoint, kemudian keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah evolusi mikroba, bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang evolusi mikroba. Kedua, mahasiswa mampu membedakan taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Kita masuk dalam evolusi mikroba. Seperti apakah bentuk organisme yang pertama? Meskipun ada berbagai teori tentang pembentukan organisme yang pertama, yang jelas tiap organisme harus memiliki sifat. Pertama, mengubah dan mentransformasikan nutrien dan energi. Kedua, mekanisme pewarisan sifat, yaitu kemampuan untuk bereplikasi dan memindahkan sifat-sifatnya pada keturunannya. Kedua karakter tersebut memerlukan adanya struktur seluler. Struktur tersebut diduga terbentuk karena agregasi spontan dari molekul-molekul lipid dan protein. Pada pembahasan kali ini, ada dua evolusi yang akan kita pelajari, yaitu evolusi prokariot dan evolusi eukariot. Kita masuk pada evolusi prokariot. Pada tahun 1920-an, A.I. Oparin dari Rusia dan J.B.S. Haldane dari Inggris membuat hipotesis tentang bumi primitif. Bumi berumur kira-kira 4,6 miliar tahun dan sisa-sisa fosil sel prokariotik berumur 3,5 sampai 3,8 miliar tahun terdapat dalam stromatolit dan batuan sedimen. Pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey menguji hipotesis Oparin-Haldane melalui eksperimentasi di laboratorium. Kondisi percobaan disesuaikan dengan atmosfer bumi primitif. Prokariot berevolusi terus-menerus hingga membentuk keanekaragaman metabolisme dan cara makan. Sebagian besar prokariot berukuran mikroskopis. Dengan membandingkan urutan RNA, ribosomal, dan genom dari spesies yang hidup pada masa kini, terdapat dua cabang dari evolusi prokariot, yaitu pertama kelompok Bacteria, dahulu dinamakan Eubacteria. Kedua kelompok Archaea, dahulu dinamakan Archaea Bacteria. Secara umum, ada dua macam cara memperoleh energi, yaitu secara autotrof, yaitu hanya memerlukan senyawa anorganik CO2 sebagai sumber karbon, dan secara heterotrof, yaitu memerlukan senyawa organik sebagai sumber karbon untuk menyusun senyawa organik lain. Berdasarkan cara memperoleh energi sebagai nutrisi pokok, maka prokariot dikelompokkan menjadi 4 bagian,
yaitu yang pertama, fotoautotrof. Merupakan sel fotosintetik yang memanfaatkan energi cahaya dan CO2 untuk mensintesis senyawa organik lain. Kedua, kemoautotrof. Membutuhkan CO2 sebagai sumber karbon dan mendapatkan energi dengan cara mengoksidasi bahan anorganik. Ketiga, fotoheterotrof. Menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP, tetapi juga menggunakan senyawa karbon organik. Dan yang keempat, kemoheterotrof. Memerlukan molekul organik untuk sumber energi dan karbon. Misalnya, prokariot, protista, fungi, hewan, dan tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, evolusi eukariot. Dimulai dengan adanya kemunculan protista. Protista mulai muncul di bumi sekitar 2 miliar tahun yang lalu, dibuktikan oleh fosil tertua pada lapisan prekambium. Sebagian besar protista dapat bergerak bebas atau motil dengan mempunyai flagela atau silia sebagai alat gerak. Semua jenis protista adalah eukariot. Berdasarkan asal-usul protista atau eukariotik dari sel prokariotik yang bersimbiosis, maka terdapat 3 dunia, yaitu artrea, bakteria, dan eukaria. Di dalam sistem domain, kingdom protista diuraikan menjadi 5 bagian, yaitu pertama, kelompok Archaeozoa, kedua, kelompok Euglenoso, ketiga, kelompok Alveolata, keempat, kelompok Stramenopila, dan yang kelima, alga merah dalam kingdom Rhodophyta.